Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Masya Allah, semoga antum semua dan umi abinya antum selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan juga antum harus selalu semangat belajarnya. Walaupun antum belajarnya dari rumah, karena wabah COVID ini, antum tak boleh malas-malasan belajar. Karena ibu guru akan menemani antum untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini, antum akan belajar subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 6. Sebelum kita belajar, antum semua harus menyiapkan buku tematiknya antum. Oke, sudah siap? Nah, agar antum lebih memahami pembelajaran yang ibu guru berikan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Yadun, posisi berdoa. Ta'uz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang disajikan tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan mencangkok. Yang kedua, siswa dapat menuliskan informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara mencangkok. Nah, sebelumnya antum telah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara alami, yaitu perkembangbiakan dengan cara biji, tunas, umbi, dan spora. Dan juga sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan buatan, yaitu bisa dengan cara mencangkok, menstek, atau menempel. Nah, sekarang kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mencangkok. Namun, sebelum itu, antum harus mengetahui apa sih itu perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia, di mana perkembangbiakan buatan tersebut dengan cara mencangkok, stek, atau menempel. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mencangkok tanaman. Nah, apa saja keuntungan dan kerugian dari mencangkok? Yaitu yang pertama, tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Yang kedua, mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Nah, kerugian dari mencangkok yaitu atau kekurangan yaitu yang pertama, tanaman hasil cangkokan lebih mudah roboh. Yang kedua, tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Dan yang ketiga, akar tanaman hasil cangkok lebih mudah rapuh. Nah, selanjutnya ibu guru akan perlihatkan video tentang cara mencangkok tanaman. Ayo disimak baik-baik ya. Pasti kalian pada penasaran ya, gimana sih cara mencangkok itu? Sabar, aku pasti tahu kok. Hehehe. Sebelum kita mencangkok, pertama-tama kita harus mempersiapkan alat dan bahannya dulu, teman. Kok jadi kayak mau bikin kue ya, pakai alat dan bahan segala? Hehehe. Tapi bener loh, kita harus nyiapin alat dan bahannya terlebih dahulu. Kalian tenang aja, alat dan bahannya mudah didapat kok.
Nih aku kasih tahu alat dan bahannya. Yang pertama, pisau, tali, kantong plastik, panah, air, dan yang terakhir tanaman atau pohon yang hendak kita cangkok, teman. Itu aja? Hah? Kok dikit banget? Itu karena cangkok itu mudah dan murah, teman. Makanya kita nggak perlu repot-repot. Nah, karena alat dan bahannya udah pada siap, ayo kita mulai mencangkok. Pertama-tama, kita harus memilih batang yang hendak kita cangkok, teman. Pastikan batang yang kita pilih adalah batang yang tegak lurus ke atas seperti ini. Hal ini dilakukan agar cangkokan kita dapat tumbuh dengan maksimal, teman. Nah, selanjutnya, setelah kita memilih batang yang hendak kita cangkok, maka kita akan menandai batangnya seperti ini dengan menggunakan pisau. Langkah selanjutnya, berdasarkan tanda yang sudah kita buat tadi, maka batang tersebut kita kupas seperti ini ya, teman. Tapi, kalian harus hati-hati ya, karena salah sedikit bisa mengenai tangan kalian. Jadi, sebaiknya mintalah bantuan orang dewasa ya, teman-teman. Nah, jika batangnya sudah dikupas semua, maka hasilnya akan seperti ini, teman. Selanjutnya, kita balut batang yang sudah kita kupas tadi menggunakan tanah, sehingga semua batang yang sudah dikupas tadi tertutupi dengan tanah yang sudah dibasahi dengan air seperti ini. Nah, teman-teman, sekarang batang yang sudah dibalut dengan tanah tadi kita bungkus menggunakan kantong plastik yang sudah kita siapkan tadi. Dan kita ikat dengan tali biar kantong plastiknya dapat menempel dan menahan tanah yang ada di dalamnya. Ikat dengan kuat ya, teman. Jika sudah seperti ini, maka kita tinggal menunggu selama 1 minggu sampai 2 minggu agar batang tersebut mengeluarkan akar-akar seperti ini, teman. Di mana akar-akar tersebut pertanda bahwa cangkokan kita sudah siap dipotong dan ditempatkan di tempat yang baru, teman. Bagaimana? Mudah bukan? Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butiran yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 99. Juga dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Masya Allah. Nah, antum semua sudah lihat kan betapa banyak keberkahan dan kebesaran-kebesaran Allah yang diberikan kepada antum semua. Jadi, antum semua harus taat beribadahnya, semangat beribadahnya, semangat belajarnya, walaupun antum belajarnya di rumah dan diajar sama umi dan abinya antum, tetapi antum harus taat dan semangat belajarnya. Nah, demikianlah yang Ibu Guru dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk antum semua. Doa mengakhiri perbuatan yang baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.